saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Saat ini saya Sugi Swastika akan membawakan sedikit firman yang berjudul atau bertema keluargaku, surgaku. Pasti di sini semuanya punya keluarga ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam firmannya, aku Sogi mau mengajak teman-teman semuanya dan guru-guru semuanya untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu Tuhan, untuk kesehatan yang sudah boleh Tuhan berikan, untuk semuanya yang sudah boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Saat ini Sogi akan membawakan sedikit firman yang boleh Sogi renungkan Tuhan, agar kami semuanya juga mendapat pengertian akan firman ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara dalam firman ini. Tuhan, terima kasih. Mungkin jikalau ada perkataan yang salah, Sogi mohon ampun Tuhan, dan biarlah kuasa-Mu yang bekerja dalam Sogi berbicara ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Nah, sebelumnya aku mau mengupas sedikit tentang apa sih keluargaku, kenapa sih keluargaku tuh surgaku gitu loh. Nah, di sini itu kalau menurut aku ya, ini pakai kabel kalau menurut aku, keluarga itu adalah satu perkumpulan kelompok yang diciptakan menjadi satu sama Tuhan, dan kita itu di dalam satu atap untuk mencari sesuatu hal yang akan kita capai gitu loh. Jadi kayak keluarga itu adalah beberapa orang yang ada di dalam satu atap untuk kita semuanya itu mencapai satu tujuan yang sama, dan selalu yang utama itu menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan itu menurut aku ya, keluarga menurut aku pribadi, karena aku juga rindu dengan keluarga yang keluarga yang kayak teman-teman lainnya gitu, lengkap di rumah satu atap dan bisa sharing satu sama lain, ataukah bisa berbagi cerita satu sama lain. Itu yang paling aku rindu dari semasa hidup aku. Udah gak usah curhat. Nah, sekarang kalau menurut aku, fungsi dari keluarga itu apa sih? Fungsi dari keluarga menurut aku, menurut manusia, menurut semuanya di mata Tuhan, keluarga itu adalah yang pertama, tempat bernaung kudus. Nah, menurut aku itu keluarga tempat bernaung kudus itu emang ya keluarga, tempat yang paling nyaman untuk kalau kita bercerita, tempat paling nyaman untuk kita boleh sharing. Itu tempat paling nyaman deh di rumah gitu ya. Nah, yang kedua itu keluarga penyalur pendidikan karakter yang pertama. Benar banget, karena kita dari kecil itu udah bareng-bareng sama keluarga gitu loh. Kita dari kecil emang udah ya lahir langsung ketemu sama mama papa keluarga gitu kan. Kita otomatis udah dari kecil bareng sama keluarga, entah itu keluarga inti atau keluarga besar, itu pokoknya kita udah dari kecil ya sama keluarga gitu loh. Jadi menurut aku keluarga adalah pendidikan nomor satu, karakter nomor satu. Itu bener banget, karena apa ya, kita dibentuk, karakter kita dibentuk dari kecil, bahkan dari bayi, bahkan dari dalam kandungan kita tuh dibentuk karakternya, mulai dari diberikan sisi-sisi positif, kita dikasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Dari yang kita belum bisa jalan menjadi bisa jalan, dari kita belum bisa berbicara benar, akhirnya kita pelan-pelan bisa bicara benar gitu. Mana sih yang benar, mana yang salah, kita bisa tahu. Hingga saat ini besar, walaupun aku pribadi nggak
nggak mendapat apa ya, pertumbuhan karakter secara langsung sama mama aku, tapi aku bersyukur aku masih bisa berkomunikasi sama mama aku, masih bisa menjalin hubungan komunikasi sama mama aku lewat via WA. Dan di situ aku ngerasain banget yang namanya didikan mama aku nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi aku tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Jadi mama juga suka apa ya, berikan arahan gitu dari jauh. Aku salut sama mama aku, I love you mama. Terus yang ketiga itu tempat yang ketiga itu perlindungan yang baik. Iya, emang perlindungan yang baik, karena kalau misalnya kita kemanapun pergi, mau main, mau ke sekolah, ujung-ujungnya kita pulang ke rumah, kita tidur di rumah sama keluarga, ya kan? Itu tempat perlindungan yang baik, karena ada masalah apapun pasti kita juga datangnya ke keluarga. Ada masalah sama polisi, atau ada masalah sama teman, ada masalah sama guru, pasti nomor satu yang ditanya adalah keluarga, karena keluarga adalah perlindungan yang baik. Dan yang keempat, tempat wadah untuk bahagia. Ya, sebagian di sini emang sebagian emang ada keluarga itu menjadi tempat wadah bahagia, karena ya mungkin ada juga keluarga yang broken, atau ada juga keluarga yang tanpa mama papa seperti aku, cuma sama kakak. Tapi percaya deh, Tuhan kasih semuanya itu ada maksud dan tujuannya, supaya kita juga bisa dewasa dalam iman, kita juga bisa dewasa dalam kepribadian kita masing-masing, kita dikuatkan. Tapi buat keluarga yang utuh, kalian harus bersyukur banget, kalian harus bersyukur, karena keluarga kalian tuh ada untuk kalian all times. Setiap waktu keluarga itu ada untuk kalian harus bersyukur. Nah, di sini aku mau bahas tentang ayat tentang keluarga. Ini aku ada satu ayat, ada beberapa ayat sih, dari Amsal 20 ayat 7. Biar aku yang bacain ya. Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Apa sih artinya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Berarti Tuhan itu sudah membentuk kita sedemikian rupa supaya kita menjadi orang yang benar, supaya kita berkelakuan yang positif, dan kita mempunyai kepribadian yang benar juga, supaya nanti kelak keturunan yang kita punya atau anak-anak kita juga mendapatkan karakter yang benar juga dan berperilaku yang benar juga. Karena itu emang Tuhan berikan turun-temurun untuk kita. Itu yang aku maksud. Selanjutnya aku ada dari Mazmur 112 ayat 1-3. Biar aku bacain ya. Mazmur 112 ayat 1-3. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang yang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Jadi apa ya? Dari ayat nomor 1 dulu deh. Aku juga agak bingung. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka segala perintahnya. Jadi berbahagialah deh kalian yang takut sama Tuhan, yang benar-benar ngejalanin segala perintahnya oleh Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kalian. Kalian harus mengucap syukur bahwa oh Tuhan, terima kasih atas segalanya, terima kasih untuk semuanya. Aku akan mengikuti segala apa yang Engkau mau, mengerti apa yang Engkau mau juga Tuhan gitu. Jadi kita harus benar-benar bersyukur, merendahkan hati kita dalam Tuhan. Ayat yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi.
angkatan orang benar akan diberkati. Ya seperti itu tadi, Tuhan sudah memberkati kita sejak sekarang, sehingga nanti anak cucu kita itu juga diberkati di kemudian hari gitu loh. Jadi kayak ya turun temurun gitu Tuhan kasih untuk kita gitu. Yang ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Jadi Tuhan juga sudah sediakan untuk kita itu harta dan kekayaan. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, kita cukup taat sama Tuhan, kita cukup merendahkan hati kita sama Tuhan, kita cukup selalu mengucap syukur sama Tuhan, bahwa percaya aja iman kita, kuatkan iman kita, percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik di depan. Selanjutnya ada di Amsal 29 ayat 17. Biar aku bacain. Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi kalau aku sih, menurut aku terapkan hukum itu ya, hukum tabur tuai, karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai gitu. Jadi kalau misalnya kita ya buat para orang tua gitu ya, mendidik anak itu dengan baik supaya kelak nanti anaknya juga menjadi baik, dan itu juga menjadi berkat sendiri kan buat orang tua. Selanjutnya ada Efesus 5 ayat 25 dan 28. Aku bacain yang 25 dulu ya. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya dengan sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi mungkin menurutku juga Tuhan menyuruh suami istri itu saling mengasihi, saling mengerti satu sama lain, karena Tuhan juga lebih dulu mengasihi, Tuhan juga lebih dulu mengasihi kita semua. Jadi Tuhan menyuruh suami istri itu saling mengasihi supaya rumah tangganya tetap harmonis, supaya semuanya baik-baik aja gitu. Dan juga kalau menurutku suami istri itu harus terbuka satu sama lain gitu. Ya mungkin ini aja sih firman yang bisa aku sampaikan. Terima kasih untuk guru agama yang sudah memberikan tugas seperti ini, sehingga Sogi itu tahu dan mengerti tentang keluarga, bagaimana Tuhan memberkati keluarga, bagaimana Tuhan selalu mengasihi keluarga dengan baik. Dan lewat firman ini, lewat tema ini juga aku lebih lagi untuk mewujudkan segala cita-cita aku kepada Tuhan yang sudah aku minta dari dulu. Aku selalu minta, Tuhan utuhkan keluarga Sogi, atau Tuhan Sogi mau kumpul sama keluarga, Tuhan tolong Tuhan. Mungkin teman-teman juga bisa doakan, saling mendoakan. Dan buat keluarga teman-teman yang utuh, jangan lupa untuk bersyukur, karena bersyukur itu nomor 1. Oke, sekian dulu video ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, kiranya firman ini dapat memberkati kami semua Yesus. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja untuk kami, biarlah Roh-Mu yang selalu hadir dalam kehidupan keluarga kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami boleh diberkati, sangat diberkati Tuhan. Terima kasih. Mungkin Sogi saat membacakan firman atau menyampaikan sesuatunya ada salah kata, Tuhan ampuni Sogi Yesus. Kiranya Sogi mohon ampun, biarlah apa yang boleh Sogi katakan ini bisa menjadi berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan juga berikan kami semuanya keluarga yang baik Tuhan. Tuhan lindungi keluarga kami semuanya, berikan kami kesehatan, panjang umur. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya,
Terima kasih semuanya. Dadah. Selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur nomor 1.